Pemirsa, unjuk rasa mengkritik kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung berakhir ricuh. Belasan mahasiswa ditangkap karena dituding sebagai provokator. Polisi mengamankan seorang pengunjuk rasa yang dituding sebagai provokator. Pelaku dibawa ke kantor Gubernur Bangka Belitung. Satu persatu pengunjuk rasa yang mengkritik kinerja Gubernur Bangka Belitung yang dituding tidak berpihak kepada rakyat ditangkap. Mereka selanjutnya diperiksa di Mapolres Pangkal Pinang. Kericuhan dipicu aksi bakar ban dan keranda di hadapan Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah yang datang menemui massa. Kobaran api nyaris mengenai Wagub Fattah. Massa memprotes kinerja gubernur dan wakil gubernur yang sudah 3,5 tahun memimpin tidak berpihak pada rakyat. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 tahun 2020. Meski mengalami kontraksi, kondisi perekonomian Indonesia secara umum mengalami perbaikan. Dan berikut pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto. Sehingga dengan posisi ini, kalau kita bandingkan dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019, berarti ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga secara tahunan atau Y on Y masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan triwulan kedua tahun 2020, perekonomian kita tumbuh positif 5,05%. Sehingga secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 sampai dengan triwulan ketiga itu masih mengalami kontraksi sebesar 2,03%. Apa yang bisa kita lihat dari tiga angka ini? Yang pertama, secara kuartalan Q2Q, PDB Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dan cukup tinggi, yaitu sebesar 5,05% kalau kita bandingkan dengan triwulan kedua yang lalu. Artinya, terjadi perbaikan ekonomi yang cukup signifikan, dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk melangkah ke triwulan keempat tahun 2020. Yang kedua, secara tahunan Y on Y, meskipun pertumbuhan ekonomi kita masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%, tetapi kontraksinya tidak sedalam kuartal kedua tahun 2020 yang sebesar minus 5,32%. Artinya terjadi perbaikan dan tentunya kita berharap di triwulan keempat situasinya akan menjadi lebih baik. Roda ekonomi dunia mengalami perlambatan seiring virus COVID-19 menyebar dan menjangkit berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dan kini dihadapkan pada kondisi resesi. Pemirsa, penyebaran virus COVID-19 secara nyata telah berpengaruh pada perlambatan roda perekonomian dunia. Tak terkecuali di bumi tercinta Indonesia. Hari ini pemerintah akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga terhitung bulan Juli hingga bulan September. Apabila nanti saat diumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk pada kategori negatif, maka secara nyata Indonesia akan masuk ke dalam jurang resesi. Sebab pada kuartal sebelumnya pun Indonesia berada di angka negatif 5,32%. Lantas pertanyaannya, bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi resesi ekonomi tersebut? Mari ikuti perjalanan kami. Kejatuhan ekonomi ya? Iya. Betul ya? Iya. Sejauh ini sikap abang seperti apa bang menghadapi isu tersebut? Kenapa? Sejauh ini respon abang ataupun sikap abang terhadap masalah tersebut gimana nih bang? Kayak kalau menurut saya sih, nggak di Indonesia aja ya, hampir di seluruh dunia pasti ekonomi lagi jatuh, ya kan? Yang bisa kita lakukan itu ya hanya survive aja, survive dan menunggu ya semoga wabah ini cepat berakhir, gitu kan? Kalau misalkan wabah ini sudah berakhir, saya yakin ekonomi pasti akan kembali pulih. Kalau pribadi kan biasanya orang takut kehilangan pekerjaan biasanya, betul.
Jadi umumnya kan kalau ekonominya nggak bagus, biasanya berdampak ya perusahaan ya, baik besar maupun kecil ya. Nah biasanya kalau ketakutan tuh biasanya kalau pribadi itu kan, wah nanti saya nggak bisa bekerja lagi seperti itu. Atau pendapatannya berkurang seperti itu. Lagi pula kita juga khawatir juga di mana mungkin sekarang juga biaya hidup makin tinggi seperti itu. Ya persiapannya sekarang semua serba diirit-irit. Pengeluaran apapun yang udah sebisa mungkin untuk keperluan primer aja gitu. Udah nggak ada deh yang namanya belanja-belanja yang nggak penting gitu. Ya udah sebisa mungkin ya emang di rumah aja gitu. Kalau ya semuanya serba dihemat deh. Pemirsa, resesi ekonomi yang ada di hadapan kita ataupun di depan mata kita jelas akan mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk itu, jaga arus keuangan kita semua, jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Pangeran Negara bersama Jaka Setia, Leman, iNews melaporkan. Ya, di tengah resesi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ini terus berkembang. Kondisi pandemi tidak menyurutkan mereka untuk tetap mempromosikan hasil usaha dengan kualitas yang tak kalah dengan produk luar negeri. Sejumlah pelaku UMKM memanfaatkan ajang pameran yang digelar Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Dalam pameran yang bertajuk In-Store Promotion ini, para pelaku UMKM memamerkan produk unggulan mereka dengan kualitas yang tak kalah dari produk luar negeri. Bukan sekadar ajang pamer, kegiatan ini juga demi membuka akses pelaku UMKM terhadap pasar, baik lokal maupun mancanegara. Jadi bukan hanya sekedar pameran lah. Kalau pameran kan salah satu cara kita untuk memberikan teman-teman UMKM ini akses, bisa dia dikenal, bisa dia berjualan. Tapi yang paling utama itu kita berupaya bagaimana UMKM itu dicari jalannya untuk punya pasar. Ditargetkan 4.000 UMKM akan dilibatkan dalam kegiatan ini. Tak hanya di Jakarta, kegiatan ini juga akan digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Ini program ini tidak hanya di mall ini aja. Nanti kita akan lakukan di mall-mall lain, ya mungkin dalam waktu dekat, tidak terlalu lama, dan ini kita rutinkan nanti. Nah kemudian juga produk-produk ini juga kita tetap ya untuk meningkatkan tadi, kita punya program coaching program untuk ekspor para UMKM. Dan juga ada pembiayaan untuk mereka. Di sini ada program pemerintah dengan biaya bunga murah ya KUR 6%. Dan ini juga akan kita tingkatkan bagaimana mensosialisasikan informasi ini sehingga bisa dimanfaatkan pelaku UMKM secara maksimal. Meski digelar secara offline, namun pameran UMKM pernak-pernik unik ini tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan. Sehingga para pengunjung bisa berbelanja produk-produk buatan anak negeri ini dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsi, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Ya, resesi ini memang disebabkan oleh adanya pandemi sehingga banyak pihak terus berharap agar vaksin bisa segera ditemukan agar aktivitas ekonomi bisa mulai kembali normal. Karena vaksin ini sangat ditunggu-tunggu, diharapkan bisa tidak hanya membantu menyembuhkan dari penyakit COVID-19 sendiri, tapi juga membalikan kehidupan kita menjadi normal. Betul seperti sekali. Biasanya. Nah, saat ini pemerintah ini tengah menggenjot pengadaan vaksin COVID-19, pemirsa. Dan beragam jenis merek vaksin pun digadang-gadang segera akan masuk ke Indonesia. Pemerintah bahkan menargetkan akhir November ini jutaan vaksin siap disuntikan. Saya minta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya. Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini.
Usai menjalani karantina, jemaah Indonesia menjalankan ibadah umroh. Mereka menjadi rombongan jemaah pertama asal Indonesia yang menjalankan umroh di tengah pandemi. Ini rombongan Indonesia. Setelah menjalani karantina selama 3 hari di hotel, jemaah asal Indonesia bertolak menuju komplek Masjidil Haram untuk menjalankan rangkaian ibadah umroh. Sesampainya di komplek Masjidil Haram, para jemaah harus menjalani pemeriksaan oleh petugas. Pemeriksaan ini menjadi standar pelaksanaan protokol kesehatan jamaah umroh di tengah pandemi. Usai menjalani pemeriksaan, jemaah langsung menjalankan rangkaian ibadah umroh. Rasa haru membuat mereka menjadi rombongan pertama jemaah asal Indonesia yang berkesempatan menunaikan ibadah umroh di tengah pandemi. Kita tidak bisa mengunjungi. Kesannya ini umroh yang surprise banget. Karena H-1 baru tahu, terus kita langsung ikutan prosedur daftarnya, dan kita udah drama 2 kali hampir nggak jadi berangkat. Karena yang pertama itu kita kemungkinan nggak dapat seat, sampai akhirnya kita usahain terus, sampai akhirnya kita udah ikhlas, pasrah sama Allah nggak berangkat. Posisi di Bandung pulang PCR. Akhirnya dapat kabar katanya dapat seat. Setelah kita balik lagi berangkat, hari H-nya untuk di bandara, kita belum keluar visanya sama hasil PCR-nya sampai jam 12 siang. Masya Allah, jadi di hari keberangkatan tersebut? Di hari keberangkatan. Luar biasa. Sampai pasrah lagi, kalau memang nggak berangkat, insya Allah itu takdir Allah, kita ikhlas nerimanya. Setelah pasrah sama Allah, akhirnya ada keajaiban, tiba-tiba PCR dan visanya keluar, dan alhamdulillah kita kayak ini jemaah terakhir yang masuk. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke Indonesia 10 November 2020. Sementara polisi mengimbau pendukung untuk tetap tertib saat menjemput dan menyambut kedatangan Rizik. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke tanah air pada 10 November 2020. Rencananya ia bersama keluarga akan terbang pada Senin 9 November sekitar pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Diperkirakan ia akan tiba di tanah air sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itu tanggal 11 dan 12 November tahun 2020, insya Allah. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai yang ingin berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui lewat pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana. Nah kemudian yang keempat, insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November tahun 2020, saya dan kawan-kawan akan sholat subuh, akan ikut melaksanakan sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta. Sementara polisi mengimbau simpatisan Rizik Syihab melakukan penjemputan dengan tertib. Sementara terkait status hukum Rizik, Polri masih menunggu laporan dari penyidik. Seperti kemarin kami sampaikan terkait dengan HRS, ya silakan saja kalau memang beliaunya kembali ke Indonesia. Tentunya kami juga menghimbau kepada para pengikutnya, pendukungnya, tentunya laksanakan penjemputan dengan tertib. Ingat, Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional, banyak kepentingan di sana, termasuk tempat pelayanan publik. Tentunya nanti kalau situasi memang tidak memungkinkan, tentunya Polri juga akan turun tangan untuk melakukan pengamanan secukupnya. Kalau status perkaranya HRS, kami sedang koordinasikan, ya. Bagaimana nanti hasilnya tentunya kami tunggu dari penyidik. Bukan kali pertama kabar kepulangan Rizik ke tanah air. Sejak berada di Arab Saudi pada April 2017 dan terganjal masalah overstay visa hingga isu pencekalan, setidaknya 6 kali sudah Rizik dikabarkan akan kembali ke tanah air, namun tidak terrealisasi hingga saat ini. Rizik Syihab meninggalkan Indonesia sejak 26 April 2017. Namun sebelum menginjakkan kaki di Arab Saudi, Rizik terseret sejumlah kasus di tanah air. Di antaranya kasus percakapan di dunia maya yang diduga mengandung unsur pornografi. Percakapan ini melibatkan Rizik dan seorang perempuan bernama Firza Husain. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya, namun surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 diterbitkan untuk kasus ini.
Selain kasus pornografi, Rizik juga dilaporkan atas kasus dugaan penghinaan Pancasila dan simbol negara oleh Putri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri. Namun Rizik membantah telah menghina Pancasila dan Presiden Soekarno. Polda Jawa Barat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus ini. Sejak 2016 hingga saat ini, sedikitnya 12 kali Rizik dilaporkan ke polisi untuk sejumlah kasus, namun belum ada satupun yang naik ke meja hijau. Tim Liputan News melaporkan.